Halo anak-anak, salam berjumpa lagi bersama Ibu Christine. Anak-anak sekalian, Ibu Guru harap kalian di rumah tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa jaga kesehatan. Di video pembelajaran yang kedua ini, kita akan belajar tema 1, subtema 2, mata pelajaran PPKN dengan materi yaitu tentang sila kedua Pancasila dan menghargai perbedaan. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk di pembahasannya. Anak-anak sekalian, sebelum kita masuk di materi, adapun tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat memahami makna simbol sila kedua Pancasila. Yang kedua, siswa dapat mengetahui makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi keberagaman kebiasaan atau hobi individu dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan benar. Ini adalah tujuan pembelajaran. Anak-anak sekalian, yang pertama kita lihat, Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut merupakan karunia dari Tuhan. Istilah dari perbedaan adalah keberagaman. Adanya keberagaman akan membuat kita belajar betapa pentingnya rasa saling menghormati dan menghargai antar sesama. Sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Yang berikutnya kita lihat sila kedua Pancasila. Bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang atau simbolnya yaitu rantai. Nah, di situ Ibu Guru sudah tampilkan simbol sila kedua, yaitu rantai. Anak-anak bisa melihatnya. Rantai memiliki makna bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Itu adalah makna dari simbol atau lambang rantai. Anak-anak sekalian, yang berikutnya kita lihat tentang contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Contohnya yang pertama, menjenguk orang yang sedang sakit. Nah, anak-anak sekalian, apabila ada teman, ada kerabat yang sedang sakit, kita harus mengunjunginya. Yang kedua, melakukan donasi atau penggalangan dana untuk korban bencana. Contohnya kalau ada korban bencana tanah longsor, banjir, jadi kita harus melakukan donasi atau penggalangan dana, gunanya untuk membantu korban bencana tersebut. Yang ketiga, bersikap sopan kepada sesama. Dengan sesama kita harus bersikap sopan. Yang berikut, tidak menyakiti orang lain. Dengan orang lain kita tidak boleh saling menyakiti. Yang berikut, menghormati orang tua dan guru. Nah, anak-anak sekalian, dengan orang tua kalian harus menghormatinya. Begitu pula dengan guru. Yang berikut, saling menghargai dan menghormati perbedaan. Walaupun kita berbeda-beda, beda suku, beda bahasa, kita harus saling menghargai atau saling menghormati.
Ini adalah contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Anak-anak sekalian, sekarang kita lihat bagaimana cara menghargai perbedaan. Berikut ini adalah cara menghargai perbedaan. Yang pertama, saling membantu jika ada teman yang mengalami kesulitan. Yang kedua, menghibur teman saat sedih. Yang ketiga, jika ada pekerjaan yang harus dikerjakan bersama, maka kita harus bekerja sama. Yang berikut, tidak memilih-milih teman. Yang berikut, tidak memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Ini adalah cara kita menghargai perbedaan. Anak-anak sekalian, perlu kalian ketahui bahwa perbedaan dalam diri manusia itu bisa dalam bentuk apapun. Misalkan perbedaan tinggi badan, berat badan, hobi atau kegemaran, perbedaan makanan kesukaan, perbedaan agama, dan lain-lain. Semuanya itu merupakan karunia dari Tuhan yang wajib kita syukuri. Anak-anak sekalian, sekarang kita lihat berikut ini adalah contoh beberapa perbedaan. Yang pertama, kita lihat contoh perbedaan makanan kesukaan. Contohnya, Siti suka makan wortel, Dayu suka makan brokoli, Edo suka makan roti, Lani suka makan daging. Walaupun makanan kesukaannya mereka berbeda-beda, tetapi mereka tetap saling menghormati atau saling menghargai. Contoh perbedaan yang berikutnya yaitu perbedaan hobi berolahraga. Contohnya, Siti suka lari pagi, Lani suka berenang, Dayu suka lompat talu. Nah, dari ketiga ini mereka memiliki hobi berolahraga yang berbeda-beda, tetapi mereka harus tetap saling menghargai dan menghormati. Yang berikutnya, contoh perbedaan agama. Anak-anak ketahui bahwa di Indonesia ada 6 agama yang diakui. Contohnya yaitu agama Islam, agama Katolik, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Dari ke-6 agama ini, cara berdoa yaitu berbeda. Cara berdoanya tidak sama, tetapi walaupun berbeda, tetapi semuanya harus saling menghargai dan saling menghormati. Ini adalah beberapa contoh perbedaan. Sekarang yang berikutnya kita lihat tentang manfaat saling menghargai perbedaan. Manfaatnya yang pertama, agar terbentuknya kehidupan yang rukun. Yang kedua, tidak akan ada timbul perselisihan. Yang ketiga, terciptanya rasa saling menghormati. Yang keempat, terbentuknya rasa persatuan. Yang berikut, memberikan keamanan dan kenyamanan dalam melakukan kegiatan. Ini adalah manfaat bagaimana kita hidup saling menghargai perbedaannya. Kesimpulan untuk materi kita ini yaitu yang pertama, sikap saling menghargai perbedaan merupakan pengamalan sila kedua Pancasila dengan lambang atau simbol rantai. Yang berikut, Tuhan menciptakan manusia dengan perbedaan supaya kita hidup rukun, saling menghargai, saling membantu, dan tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Nah, anak-anak sekalian, untuk materi kita tema 1 subtema 2 sudah selesai. Yang berikutnya Ibu Guru akan memberikan penugasan
Untuk penugasan, Ibu Guru ambil dari buku MBP halaman 41 bagian B nomor 1 sampai nomor 10. Anak-anak mengerjakannya dengan menulis soal dan jawabannya. Kerjakan di buku tugas PPKN. Baik anak-anak, sampai di sini, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Ibu Guru harap kalian sehat-sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar. Tuhan Yesus memberkati.